Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Nabire. Perkenalkan, saya Irawati dari SD Negeri Impres, Kota Baru, Nabire. Saya Yuli Tapi dari SMA Negeri 1 Nabire. Saya Yuliana Jemina dari SD YPPK Santo Petrus Nabire. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Bu. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya? Iya Bu, benar sekali. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Bu. Tadi beliau sudah menghubungi saya karena mau curhat mengenai masalah yang dihadapi. Oh begitu, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan ya. Dengan senang hati sekali Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Oke, sebelum mulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Ibu ya. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi serta 3 kompetensi coaching juga itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh begitu ya Bu. Iya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Sangat berkenan Bu, silakan Bu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya akan mengembangkan semua kompetensi coaching Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot itu. Oke, bagus sekali Bu ya. Nanti akan saya bantu untuk mengamatinya ya Bu ya. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya. Iya Bu. Ya, Bu. Kemudian untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Tujuan ketercapaiannya itu saya ingin bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri Bu. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat ya, semoga berhasil. Amin Bu, terima kasih banyak ya Bu. Selamat siang Bu Lira, apa kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu, kabar baik Bu. Cuma ada sedikit kendala Bu dalam pembelajaran. Kira-kira masalah apa itu Bu? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Yuli bisa membantu saya? Dengan senang hati sekali Bu, kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh begitu, kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang diharapkan Bu? Yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas Bu. Masalahnya ada Bu, coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Iya, begini Bu, saat ini saya mengajar di kelas 6. Ada beberapa siswa saya yang pasif dalam pembelajaran, malas mengerjakan tugas. Kalaupun dikumpulkan atau dikerjakan, lama sekali kumpulnya. Oh baik, apakah keterlambatan mengerjakan tugas ini terjadi pada seluruh pelajaran Bu? Tidak Bu, pada mata pelajaran tertentu saja. Pelajaran apa ya Bu kira-kira? Pelajaran matematika Bu. Makanya Bu ya tidak bisa begitu anak. Begini Bu, ketika pelajaran matematika, anak-anak lain terlihat aktif, tapi ada beberapa anak yang memang pasif. Oh, bagaimana caranya kita mengajarkan matematika pada waktu itu? Iya, anak-anak biasanya saya suruh membuka buku pelajaran matematika, kemudian saya menjelaskan tentang kelas, dan saya ajak anak-anak untuk melakukan tanya jawab atau diskusi. Terus setelah itu melakukan itu, bagaimana respon anak-anak ketika sudah dilakukan hal tersebut? Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, anak-anak lain antusias dan aktif Bu. Tapi ada beberapa anak yang memang pasif Bu. Jadi seperti itu yang permasalahannya. Ada anak yang pasif, lambat mengerjakan tugas, bahkan
Iya betul sekali Bu Ibu. Kira-kira gimana ya solusinya Bu? Nah, sekarang kan Bu Putri sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya apa yang sudah Ibu lakukan? Iya Bu, kalau upaya yang sudah saya lakukan diantaranya saya sudah melakukan pendekatan dengan guru tersebut. Saya menanyakan masalah yang mereka hadapi, alasan kenapa mereka tidak mengerjakan tugas matematika dan lambat mengerjakan tugas matematika. Saya pun telah melakukan tugas sebaya Bu, karena saya pikir bahwa mungkin dengan sesama temannya akan membuat mereka lebih cepat mengerti dan memahami. Jadi meskipun Ibu sudah mengusahakan hal-hal tersebut, tapi hasilnya masih tak sama ya Bu. Ibu sudah menjelaskan menggunakan metode tanya jawab, pendekatan dengan siswa tutor sebaya, tapi anak-anak tersebut masih pasif dan terlambat. Apakah Bu sudah mencoba menggunakan metode pembelajaran lain? Iya Bu, saya akan mencoba menerapkan metode dan pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya siswa tersebut bisa aktif dan dapat mengerjakan dan melakukan tugas matematikanya. Nah, itu adalah yang sangat luar biasa Bu. Itu adalah langkah yang bagus sekali. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab itu kurang menarik buat anak. Iya Bu, mungkin selama ini metode mengajar saya belum mampu mengaktifkan siswa dan belum berpihak pada siswa, sehingga berpengaruh juga terhadap ketepatan waktu dalam melakukan tugas. Jadi apa nih yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya Bu, saya akan merefleksi pembelajaran matematika yang selama ini saya. Ibu Juliana, kita ketemu lagi setelah melakukan percakapan tadi ya Bu ya. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu sebagai coach dan coaching. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Bu, terima kasih. Yang sudah saya lakukan tadi adalah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan juga kompetensi inti yang sudah saya lakukan tadi adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta saya menerapkan juga alur tirta Bu. Oke, baik Bu. Jadi apa yang tadi Ibu sudah sampaikan itu tadi sudah sesuai dengan hasil dari catatan observasi saya. Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, ya. Kemudian juga sudah menerapkan kompetensi dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Dan berdasarkan pengamatan saya juga tadi Ibu sudah menerapkan alur tirta. Ya, jadi sekedar gambaran umum dari pengamatan saya tadi bahwa Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan baik dan sangat luar biasa ya Bu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang berikutnya itu apa lagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan percakapan saya tadi Bu, saya ingin kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali permasalahan yang lebih lagi dari coach saya Bu. Oke, baik. Jadi pada umumnya di sini Ibu sudah menerapkan ya prinsip coaching, kemudian kompetensi dari coaching. Jadi semoga nanti kita ke depannya Ibu ya bisa menerapkan teknik-teknik coaching dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah. Jadi tetap semangat ya Ibu ya. Semangat Bu. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Selamat siang Bu. Apa kabar di hari ini? Selamat siang Bu, kabar baik Bu. Baik Bu. Sebelum kita mulai proses coaching kita akan melakukan observasi terlebih dahulu. Di sini saya sebagai pengamat yang akan melihat dan mengamati proses coaching Ibu dengan coaching. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian percakapan coaching dalam observasi saya. Dari rubrik penilaian saya nanti, saya harapkan Ibu sudah mengetahui prinsip menjadi seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti Ibu akan menerapkan percakapan dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan bertanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengobservasi Ibu. Bagaimana? Bisa dipahami Bu?
Untuk itu sebelum proses coaching ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Ibu. Boleh ya, Bu? Boleh. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah 3 ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya menggunakan teknik bahasa. Baik Bu, itu sangat luar biasa sekali. Dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Pertanyaan kedua, nah dari 2 kompetensi ini Bu, kira-kira mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Iya Bu, nanti yang secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah yang mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi supaya coach dapat menemukan solusi yang tepat agar masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik. Itu yang luar biasa Bu. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci utama untuk menggali lebih banyak dari coach ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses percakapan nanti? Iya Bu, indikator ketercapaian yang saya tuju adalah bahwa nanti dalam percakapan saya menerapkan alur kita secara runtut dan saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar coach dapat menemukan solusi atas masalah yang coach temui. Baik Bu, oke, sangat luar biasa sekali. Semoga indikator yang Ibu sampaikan bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Selanjutnya, Selamat siang Bu Ira, maaf mengganggu kesibukannya. Selamat siang juga Bu Yuli, tidak mengganggu Bu, ini saya lagi membantu belajar. Maaf Bu ya, saya mengganggu waktunya sebentar, boleh Bu? Tentu saja boleh Bu, kebetulan menu belajar yang saya buat juga sudah selesai. Oh iya Bu, terima kasih. Silakan Bu Yuli, duduk di sini. Kita bicara sambil belajar. Baik Bu, terima kasih Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Kelihatannya sangat serius nih. Iya Bu, begini Bu, saya saat ini sedang mengalami keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Bu. Baiklah Bu Yuli, semoga dengan pertemuan ini Bu Yuli bisa mendapat solusi atas keresahan yang Ibu alami. Semoga saya bisa membantu Ibu ya. Nah sekarang Ibu Yuli bisa ceritakan apa yang membuat Ibu Yuli mengalami keresahan saat ini. Begini Bu Ira, kemarin saya ditegur kepala sekolah tentang ketidakdisiplinan kinerja saya Bu selama ini. Oh, ketidakdisiplinan kinerja yang bagaimana Bu Yuli sehingga Ibu mendapat teguran. Coba Ibu Yuli ceritakan secara detail permasalahan Ibu. Begini Bu, kemarin saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal saya sudah meminta izin Bu melalui WhatsApp kalau saya agak terlambat ke sekolah. Menurut Ibu Yuli alasan apa yang membuat Ibu datang terlambat? Saya terlambat ke sekolah bukan karena tanpa alasannya Bu Ira ya. Anak saya masih kecil jadi setiap pagi saya harus mengurusnya terlebih dahulu sebelum saya titipkan ke mertua saya Bu. Oh, jadi itu masalahnya ya Bu. Menurut Ibu Yuli, apakah Ibu melanggar kedisiplinan yang seperti yang kepala sekolah lakukan atau tidak? Saya menyadari Bu bahwa saya memang melanggar kedisiplinan itu karena setiap hari saya datangnya terlambat ke sekolah Bu Guru, meskipun saya sudah minta izin melalui WhatsApp. Betul sekali Bu Yuli. Kalau datang terlambat 1 atau 2 kali, mungkin kepala sekolah masih memakluminya ya Bu ya. Tetapi karena Ibu setiap hari datang terlambat terus, pasti kepala sekolah tegas dan harus memperhatikan kedisiplinan setiap guru-guru yang ada di sekolah. Apabila ada yang salah harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk peserta didik di sekolah. Terus apa yang menjadi keresahan Ibu Yuli? Begini Bu Ira, memang betul saya merasa kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ditegur terus. Saya sedikit kecewa Bu karena saya punya alasan kenapa saya datang terlambat ke sekolah. Oh begitu ya. Jadi menurut Ibu Yuli bagaimana dengan sikap Ibu Yuli? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah Bu ya. Tetapi saya baik Bu,
Tadi saya sudah mengamati baik proses percakapan Ibu dengan sebagai coach dan juga coach. Ibu tadi sebagai coach ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, makasih Bu. Yang sudah saya lakukan tadi adalah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dan juga kompetensi inti. Yang sudah saya lakukan tadi adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, serta menerapkan alur cerita. Baik, apa yang Ibu sudah sampaikan tadi sudah sesuai sekali dengan hasil catatan observasi saya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tadi juga sudah saya lihat Ibu sudah menerapkan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Berdasarkan pengamatan saya juga tadi, bahwa Ibu sudah menerapkan alur tirta. Gambaran umum dari pengamatan saya tadi bahwa Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan baik dan sangat luar biasa. Kira-kira pertanyaan ketiga ini, apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu sudah lakukan? Baik, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot agar dapat menggali permasalahan yang lebih bagi coaching. Baik, itu sangat luar biasa sekali. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan teknik-teknik coaching dalam menghadapi masalah-masalah baik di kelas maupun di sekolah umumnya. Tetap semangat ya Bu, sukses selalu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya. Oh iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menghubungi saya karena mau curhat-curhatan mengenai masalah yang dihadapinya. Oh, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Ya, dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan mulai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu. Iya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Silakan Bu, saya sangat berkenan. Iya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching Bu? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching yang sudah ada di diri saya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamati Ibu ya. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya semakin meningkat ya. Oke, baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang kira-kira yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu. Kemudian untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Saya bisa memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi dan menggali segala potensi dari coaching itu sendiri Bu. Baiklah kalau begitu. Nanti setelah ini silakan Ibu melakukan coaching. Semangat Ibu, semoga berhasil. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang Ibu. Siang juga. Silakan Bu. Halo Bu Yuliana. Terima kasih sudah datang hari ini. Bagaimana kabarnya Bu? Halo Bu, sama-sama Bu, kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik Bu. Saya senang bisa bertemu dengan Ibu. Kita akan fokus pada tujuan Ibu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Apa tujuan spesifik yang ingin Ibu capai dalam jangka pendek dan jangka panjang? Dalam jangka pendek, tujuan yang saya ingin capai itu Bu,
siswa saya itu termotivasi dalam belajar dan antusias dalam menerima pelajaran dalam kelas. Sedangkan jangka panjangnya itu saya berharap mereka itu memiliki potensi lebih dalam hal belajarnya di dalam kelas. Gitu. Oh, itu tujuan yang bagus ya Bu. Mari kita mulai dengan identifikasi apa yang Ibu perhatikan mengenai motivasi belajar siswa saat ini. Saya melihat banyak siswa yang malas, Bu. Mereka itu kurang antusias dan cenderung ketika ada menjumpai pelajaran soal-soal yang menurut mereka tidak mampu, mereka itu cenderung menyerah. Nah, ketika menghadapi kesulitan, mereka cenderung tidak mau bertanya, malas bertanya. Padahal sudah diberi kesempatan, ada yang kurang paham, harusnya bertanya. Tapi mereka cenderung tidak mau bertanya. Dan tidak ada semangat sedikit pun. Memang tidak semua siswa saya, ada beberapa siswa saya yang seperti itu. Ya, saya menerima apa yang Ibu sampaikan. Ketika Ibu mendengarkan siswa, apa yang mereka katakan tentang perasaan mereka terhadap pelajaran, Bu? Memang ada beberapa siswa sih, Bu, mereka mengatakan senang mengikuti pelajaran dan antusias. Tetapi ada juga yang mengatakan pelajarannya membosankan. Ada juga yang merasa tidak percaya diri ketika diberi kesempatan untuk bertanya yang kurang dipahami. Mereka tidak percaya diri mengajukan pertanyaan. Nah, merasa mungkin seperti itu, jadi buntu. Mereka tidak paham sama sekali. Itu membuat mereka juga malas untuk belajar. Ya, saya menghargai kejujuran Ibu ya. Dari apa yang Ibu katakan, ada dua hal utama yang muncul. Yang tadi kesulitan dalam materi dan kurangnya kepercayaan diri. Apakah ada faktor lain yang menurut Ibu mempengaruhi motivasi mereka? Saya berpikir mungkin akan di luar sekolah. Faktor itu biasanya itu dipengaruhi dari lingkungan rumah. Bisa saja ketika saya memberikan tugas atau PR, itu orang tua itu kurang begitu perhatikan belajarnya di rumah. Gitu. Mungkin itu faktor lain dari masalah itu. Ya, itu poin yang penting ya Bu ya. Mari kita pikirkan lebih jauh tentang bagaimana faktor-faktor ini bisa mempengaruhi motivasi siswa dan bagaimana biasanya Ibu mengatasi perasaan bosan dan kesulitan itu dalam pembelajaran, Bu. Saya mencoba membuat sebuah strategi, Bu, dalam pembelajaran, misalnya dengan video-video, terus strategi media-media yang saya buat itu semenarik mungkin sehingga mereka ada kegiatan interaktif ya, Bu, antara saya dengan mereka. Saya juga memberikan penjelasan tambahan untuk siswa yang memang benar-benar kesulitan dalam pelajaran saya. Itu usaha yang bagus ya Bu ya. Ketika Ibu mendengarkan umpan balik dari siswa tentang metode ini, apa yang mereka katakan Bu ya? Mereka itu ketika saya memberikan metode pembelajaran yang seperti itu, mereka mengatakan, wah ini memang bagus, tapi memang tidak semua siswa, Bu. Jumlah siswa saya itu banyak, jadi tidak semua siswa saya bisa lihat satu persatu kemampuan mereka. Terima kasih ya Bu ya, sudah berbagi. Dari umpan balik ini sepertinya ada kebutuhan untuk pendekatan yang lebih personal dan dukungan emosional. Bagaimana ini bisa memberikan dukungan emosional dan membangun rasa percaya diri mereka lebih efektif lagi? Saya lebih sering memberi feedback positif, Bu, dan mengakui usaha mereka. Terus bukan hanya hasil akhir ya. Saya juga bisa memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Bagaimana keadaannya, Bu? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Baik. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada diri coaching. Terus apa lagi, Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan alur tirta, Bu, dan saya juga bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihatnya sudah bagus, Bu, sudah lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan tadi. Terima kasih atas bantuan pengamatannya Bu ya. Itu akan sangat membantu saya untuk lebih baik ke depannya dan melakukan proses coaching. Baik, sama-sama Ibu.
Selamat siang Bu. Selamat siang juga Ibu, sampai bertemu lagi. Selamat siang Bu, apa kabar di hari ini? Selamat siang Bu, kabar baik Bu. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coaching kita akan melakukan observasi terlebih dahulu. Di sini saya sebagai pengamat yang akan melihat dan mengamati proses coaching Ibu dengan coaching. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian percakapan coaching dalam observasi saya. Dari rubrik penilaian saya nanti, saya harapkan Ibu sudah mengetahui prinsip menjadi seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot-bobot yang tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti Ibu akan menerapkan percakapan dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan bertanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengobservasi Ibu. Bagaimana? Bisa dipahami Bu? Untuk itu sebelum proses coaching ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Ibu. Boleh ya Bu? Boleh. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah 3 ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya menggunakan teknik rasa. Baik Bu, itu sangat luar biasa sekali. Dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Pertanyaan kedua, nah dari 2 kompetensi ini Bu, kira-kira mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Iya Bu, nanti yang secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah yang mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi supaya coachnya dapat menemukan solusi yang tepat agar masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik. Itu yang luar biasa. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci utama untuk menggali lebih banyak dari coaching ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses percakapan nanti? Iya Bu, indikator ketercapaian yang saya tuju adalah bahwa nanti dalam percakapan saya menerapkan alur Tirta secara runtut dan saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar coaching dapat menemukan solusi atas masalah yang coaching temui. Baik Bu, oke, sangat luar biasa sekali. Semoga indikator yang Ibu sampaikan bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Selanjutnya, Selamat siang Bu Ira, maaf mengganggu kesibukannya. Selamat siang juga Bu Yuli, tidak mengganggu Bu, ini saya lagi membuat dulu aja. Maaf Bu ya, saya mengganggu waktunya sebentar. Boleh Bu? Tentu saja boleh Bu, kebetulan menu belajar yang saya buat juga sudah selesai. Oh iya Bu, terima kasih. Silakan Bu Yuli, duduk di sini. Kita bicara sambil saja. Baik Bu, terima kasih Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Kelihatannya sangat serius nih. Iya Bu, begini Bu, saya saat ini sedang mengalami keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Bu. Baiklah Bu Yuli, semoga dengan pertemuan ini Bu Yuli bisa mendapat solusi atas keresahan yang Ibu alami. Semoga saya bisa membantu Ibu ya. Nah sekarang Ibu Yuli bisa ceritakan apa yang membuat Ibu Yuli mengalami keresahan saat ini. Begini Bu Ira, kemarin saya ditegur kepala sekolah tentang ketidakdisiplinan kinerja saya Bu selama ini. Ketidakdisiplinan kinerja yang bagaimana Bu Yuli sehingga Ibu mendapat teguran. Coba Ibu Yuli ceritakan secara detail permasalahan Ibu. Begini Bu, kemarin saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal saya sudah meminta izin Bu melalui WhatsApp kalau saya agak terlambat ke sekolah. Menurut Ibu Yuli alasan apa yang membuat Ibu datang terlambat? Saya terlambat ke sekolah bukan karena tanpa alasan ya Bu Ira ya. Anak saya masih kecil jadi setiap pagi saya harus mengurusnya terlebih dahulu sebelum saya titipkan ke mertua saya Bu. Oh, jadi itu masalahnya ya Bu. Menurut Ibu Yuli, apakah Ibu melanggar kedisiplinan yang seperti
seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak? Saya menyadari Bu bahwa saya memang melanggar kedisiplinan itu karena setiap hari saya datangnya terlambat ke sekolah Bu Guru, meskipun saya sudah minta izin melalui WhatsApp. Betul sekali Bu Yuli, kalau datang terlambat 1 atau 2 kali mungkin kepala sekolah masih memakluminya ya Bu ya. Tetapi karena Ibu setiap hari datang terlambat terus, pasti kepala sekolah tegas dan harus memperhatikan kedisiplinan setiap guru-guru yang ada di sekolah. Apabila ada yang salah harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk peserta didik di sekolah. Terus apa yang menjadi keresahan Ibu Yuli? Begini Bu Ira, memang betul saya merasa kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ditegur terus. Saya sedikit kecewa Bu karena saya punya alasan kenapa saya datang terlambat ke sekolah Bu Ira. Oh begitu ya. Jadi menurut Ibu Yuli bagaimana dengan sikap Ibu Yuli? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah Bu ya. Tetapi saya Baik Bu, tadi saya sudah mengamati baik proses percakapan Ibu dengan sebagai coach dan juga coach. Ibu tadi sebagai coach ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, makasih Bu. Yang sudah saya lakukan tadi adalah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dan juga kompetensi inti. Yang sudah saya lakukan tadi adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, serta menerapkan alur cerita. Baik, apa yang Ibu sudah sampaikan tadi sudah sesuai sekali dengan hasil catatan observasi saya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tadi juga sudah saya lihat Ibu sudah menerapkan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Berdasarkan pengamatan saya juga tadi, bahwa Ibu sudah menerapkan alur tirta. Gambaran umum dari pengamatan saya tadi bahwa Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan baik dan sangat luar biasa. Kira-kira pertanyaan ketiga ini, apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu sudah lakukan? Baik, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot agar dapat menggali permasalahan yang lebih bagi coaching. Baik, itu sangat luar biasa sekali. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan teknik-teknik coaching dalam menghadapi masalah-masalah baik di kelas maupun di sekolah umumnya. Tetap semangat ya Bu, sukses selalu. Terima kasih Ibu.